Selain timnas Indonesia, timnas Jepang juga telah memanggil 27 pemain terbaiknya untuk melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari total 27 pemain yang dipanggil, hanya ada 5 pemain dari J1 League di skuad Samurai Biru, dan sisanya merupakan pemain yang merumput di Liga Eropa. Timnas Jepang bersiap menghadapi Arab Saudi pada 11 Oktober dalam laga tandang dan menghadapi Australia pada 15 Oktober pada laga kandang di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meraih hasil sempurna di 2 laga awal, sementara ini Samurai Biru masih memuncaki klasemen dengan 6 poin dari 2 laga. Ngerinya, dari sederet pemain yang dipersiapkan timnas Jepang, hampir semuanya merumput di Liga Eropa. Maka tak heran jika Jepang menjadi tim favorit dari grup C yang akan lolos pertama ke Piala Dunia 2026. Total ada 16 pemain, dengan 3 pemain yang berlaga di Liga Inggris, yaitu Wataru Endo dari Liverpool, Daichi Kamada Crystal Palace, dan Kaoru Mitoma dari Brighton. Plus ada 1 back, yaitu Yukinari Sugawara yang bermain di Southampton. Di divisi Championship, ada 2 pemain yaitu Yuki Ohashi di Blackburn dan Aotanaka di Leeds United. Tak ketinggalan, ada Takefusa Kubo yang bermain di Real Sociedad di La Liga, Takumi Minamino AS Monaco, serta 2 pemain di Celtic Liga Skotlandia yaitu Daizen Maeda dan Reo Hatate. Hanya 5 pemain dari skuad timnas Jepang yang berlaga di J1 League alias Liga Jepang. Di antaranya Keisuke Osako dari Sunfreeze Hiroshima, Yuto Nagatomo FC Tokyo, Kota Takai dan Kawasaki Frontale. Tergabung bersama dengan timnas Indonesia, Bahrain, Cina, Australia dan juga Arab Saudi, timnas Jepang tampil menggila di 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia. Di pertandingan pertama, tim asuhan Hajime Moriyasu sukses menang telak 7-0 atas Cina di kandang sendiri. Bermain di Saitama Stadium, Kamis 5 September 2024, timnas Jepang langsung membuka keran gol lewat aksi Wataru Endo pada menit ke-12. Kaoru Mitoma yang bermain untuk Brighton and Hove Albion kemudian ikut menjebol gawang Cina yang dijaga oleh Wang Dali memanfaatkan assist dari Ritsu Doan. Jepang memperlebar keunggulan menjadi 3-0, kali ini berkat gol dari Takumi Minamino pada menit ke-52. Minamino mencetak gol keduanya usai merobek gawang Cina untuk kedua kalinya 6 menit kemudian untuk membawa Jepang unggul dengan skor 4-0. Pada menit ke-77, giliran Junya Ito mencetak gol memanfaatkan assist dari Kubo dan merubah skor menjadi 5-0. Jelang laga berakhir, gol sundulan Daizen Maeda mengubah keunggulan Jepang menjadi 6-0. Kubo yang bermain untuk Real Sociedad rupanya tak ingin ketinggalan mencetak gol di pertandingan melawan Cina. Hingga pertandingan selesai, Jepang unggul telak atas Cina dengan skor 7-0. Di pertandingan kedua, Jepang yang bertandang ke calon lawan timnas Indonesia yaitu Bahrain kembali menang telak dengan skor 5-0. Bermain di Stadion Nasional Bahrain, Jepang mendapatkan hadiah penalti usai pemain Bahrain Abdullah Al-Kusali melakukan handsball saat berusaha memblok tendangan pemain Jepang Daichi Kamada. Meski diganggu sinar laser ke arah wajahnya, penyerang Jepang Ayase Ueda tetap berhasil mengkonversi tendangan penalti menjadi gol. Di awal babak kedua atau pada menit ke-47, Jepang berhasil menambah keunggulan lewat gol Ayase Ueda. Kemudian, pada menit ke-61, Jepang berhasil memperlebar keunggulan menjadi 3-0 melalui Hidemasa Morita. 3 menit kemudian, Jepang kembali menambah keunggulan menjadi 4-0, lagi-lagi lewat Hidemasa Morita. Pada menit ke-81, Jepang berhasil mencetak gol kelima lewat Koki Ogawa. Hingga pertandingan berakhir, tak ada gol tambahan yang tercipta. Jepang menang 5-0 atas timnas Bahrain, mencetak 12 gol dalam 2 pertandingan, dan belum pernah kebobolan, membuat Jepang menjadi tim paling sempurna di grup C. Hal itu tentu menjadi ancaman bagi timnas Indonesia yang akan menjamu Jepang pada bulan November mendatang. Media Jepang Football Channel mengakui rival terbesar bagi Jepang adalah Arab Saudi dan Australia. Namun begitu, media tersebut memperingati ancaman terbesar bagi anak asuh Hajime Moriyasu adalah Indonesia. Perhatian cenderung terfokus pada tim Arab Saudi, rival terbesar Jepang di Asia, dan tim kuat Australia. Namun mungkin timnas Indonesia lah yang benar-benar menjadi ancaman bagi Jepang. Football Channel menaruh perhatian kepada timnas Indonesia setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia dengan skor 0-0. Mereka juga mengakui perkembangan pesat skuad arahan Sintayong yang mendapatkan tambahan kekuatan dari pemain keturunan. Laga antara timnas Indonesia versus Jepang akan digelar pada 15 November 2024 dan 10 Juni 2025. J-Itzes dan kawan-kawan akan terlebih dulu berstatus sebagai tuan rumah dalam 2 pertandingan itu. Bahkan,
pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu memuji permainan timnas Indonesia yang akan bertemu di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hajime Moriyasu mengakui bahwa tim merah putih kini menjadi kuda hitam di grup C. Menurutnya, Indonesia adalah kekuatan baru yang perlu diwaspadai. Bahkan, pelatih 56 tahun itu berani menjagokan timnas Indonesia lolos dari grup C mendampingi Jepang. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Hajime Moriyasu saat menjagokan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia.